Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para wakil rektor, ketua lembaga, para dekan, para wakil dekan, yang terhormat pengurus Dewan Masjid Malang, MUI Malang, yang terhormat segenap pengurus Masjid Al-Hikmah, yang terhormat para kontraktor, para perencana, para pengawas, yang terhormat tim teknis yang telah bekerja keras untuk bisa merampungkan pekerjaan ini, serta mitra-mitra kerja UM yang mendukung terselenggaranya kegiatan pagi ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas kemurahannya lah, yang atas rahmatnya lah pagi ini kita masih sehat, kita bisa berada di tempat ini untuk satu acara, satu agenda yang kita namai dengan peresmian gedung penunjang pembelajaran, gedung sekretariat Ormawa, serta gedung teaching restoran Bistro Via. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rasa syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmatnya, kemudahannya bagi kita UM untuk bisa menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan dalam rangkaian waktu yang tidak lama setelah kita meresmikan gedung kuliah bersama ASDB. Kita juga bisa menyelesaikan gedung FIK, dan yang betul-betul saya mulai datang ke sini tadi berpikir bahwa iya, jas yang saya pakai ini memang saya terima 3 tahun yang lalu kurang lebih, ingat saya itu. Waktu itu memang oleh pengurus Masjid Al-Hikmah diberikan dan belum pernah saya pakai. Saya simpen aja, Ibu Bapak. Alhamdulillah pagi ini saya pakai untuk bisa ternyata kita melaksanakan pembangunan yang di depan kita, Bapak Ibu, itu tahun kedua untuk UM Mat, belum juga rampung. Apa masalahnya? Ada saja. Kalau mau teknis persoalannya, nah itu bisa tanya Pak Yasin, Pak Imam Alfianto, Pak Gilang, dan seterusnya. Jadi ini bukan soal uang gitu ya. Nah, yang kalau yang untuk yang Bistro Via ini memang kita merehab, Ibu Bapak, untuk teaching restoran yang ini sebenarnya satu paket dengan upaya kita memang belajar cari uang. Jadi bahasa ringkesnya dengan PTNBH ini kita, kalau biasanya kita itu menghabiskan uang, terhitung mulai hari ini kita memang belajar cari uang.
Nah, untuk masjid ini luar biasa. 280 hari selesai. Ini ada Pak Sugeng Rahayu, ada senior-senior kita Pak Pak Samsuri, Prof. Subur, Jali dan seterusnya, yang dengan sangat berat hati waktu itu kita masjid kita ini kita bangun dengan yang baru. Kita sangat panjang, berdiskusi panjang sekali, karena kita memiliki mahasiswa 36.000. Jadi setiap tahun ada mahasiswa baru 8.000 lebih. Kapasitas masjid yang kita punya itu memang sudah tidak menampung lagi. Itulah terima kasih sekali para senior, para pendiri Yayasan Masjid Al-Hikmah ini atas supportnya, dukungannya. Ini yang membuat kami semua, kita semua bisa betul-betul melangkah dengan sangat sistematis. 280 hari itu selesai. Saya memang bilang pada kontraktornya, ini tidak ada kata lain, tidak ada mundur, tidak ada alasan apapun. Untuk akhir 2021 persis sekarang ini 31 Desember masjid akan kita resmikan dan pertama nanti akan kita gunakan. Jadi sekali lagi ini adalah kerja kita semua Bapak Ibu, kerja keras sekali untuk bisa menuntaskan satu pekerjaan dalam satu kurun waktu. Itulah makanya tadi kalau oleh Prof. Yusuf Hanafi disebut bahwa kita harus bisa manfaatkan fasilitas ini seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Jadi kalau ini sebagai media pembelajaran, betul Ibu Bapak. Jadi kalau mahasiswa baru setiap tahun kita terima itu sekitar 7.000, dari 7.000 itu ya yang muslim insyaallah 95% lebih, 95% lebih, artinya sekitar ada 6.500-an itu memang mereka harus beraktivitas untuk berbagai hal. Nah, kalau yang lalu saya belum bisa ngomong, sekarang saya ngomong pada teman-teman PAI bahwa masjid ini memang sebagai pusat peribadatan sekaligus memang di sini juga pusat peradaban, itu kita maknai secara sungguh-sungguh. Satu diantaranya ini Prof. Yusuf, Prof. Nurul dan teman-teman, kalau mahasiswa kita yang beragama Islam, yang mengikuti mata kuliah agama, itu mesti kita targetkan bisa baca Al-Quran. Lu kan sudah bisa Pak baca Latinnya, bukan Latinnya itu yang saya maksud. Nah, coba wujudkan itu. Fasilitas cukup, jadi tidak ada alasan tidak menyukupi fasilitas dan seterusnya. Itu satu titik awal. Jadi seluruh mahasiswa UM yang muslim itu mesti bisa baca Al-Quran huruf Arabnya, bukan Latinnya. Kalau Latinnya otomatis pasti bisa lah begitu. Ini Arabnya. Ini aja satu pesan yang saya tujukan pada teman-teman di PAI dan segenap katakanlah pengurus, insya Allah pengurus Masjid Al-Hikmah, Prof. Daud. Tadi saya ketemu sekilas, ada. Oke. Ya, dan segenap pengurus yang lainnya akan support dan memang keberadaan kita untuk kepentingan itu. Ibu dan Bapak, begitu juga fasilitas Ormawa. Pak WR3 sudah saya peseni, Pak, tanggal 31 diresmikan, minggu depan itu para seluruh UKM kita udah memanfaatkan gedung tersebut.
Pak WR3 dan jajarannya siap sudah itu. Jadi kita begitu kita resmikan, kita langsung manfaatkan. Nah, untuk yang teaching restoran ini memang yang agak sulit. Ya maunya buka warungnya, tapi yang beli yang belum ada kayaknya begitu. Jadi ini bagiannya pusat bisnis Pak Isom dan kawan-kawan. Ya apapun kondisinya ini sudah diresmikan, tidak perlu nunggu besok lusa dan seterusnya, manfaatkan segera untuk itu. Itu salah satu katakanlah bentuk syukur kita atas kemurahan Tuhan yang diberikan pada kita, yakni apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan harus dioptimalkan. Ibu Bapak, itu yang perlu saya sampaikan. Soal bagaimana dalam masjid seterusnya saya tidak perlu bercerita lah, lihat aja lah di dalamnya seperti apa. Tadi kontraktor kita baru sudah sampaikan bahwa masjid ini memang dirancang kalau gedung ada smart building ini, nggak tahu istilah smart masjid itu dikenal nggak Pak Nurul ya. Jadi kalau gedung ada smart building, ada smart city, saya melihat bahwa ini smart masjid atau smart mosque itu seperti apa, tapi yang pasti fasilitas kaitan dengan IT, kaitan dengan Videotron, jadi kita tidak menggunakan layar gulung seterusnya. Insya Allah ini sangat-sangat memadai, dan wifi sudah juga kita persiapkan. Jadi secara menyeluruh. Oleh karena itu kalau masjid ini untuk siaran langsung, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sudah sangat siap, baik yang sifatnya audio maupun yang sifatnya visual, itu memang ready untuk itu. Sejak awal kita memang memperhitungkan itu. Begitu juga ada yang tanya, Pak, masjid ini apa kalau Jumatan ada ibu-ibunya? Ya iyalah gitu ya. Bahwa penataannya itu tentu pengurus masjid nanti yang akan jadi meskipun posisinya tidak wajib, tapi para ibu saya kira ada space yang nanti dipersiapkan. Ini perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ini seakan-akan sangat diskriminatif, ibu-ibu tidak diberi kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas ini. Mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Sekali lagi rasa syukur mari kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi yang atas kemurahannya ini saya ulang-ulang, saya sejak tadi itu gelora di dalam hati itu, rasa syukur tidak henti di dalam diri saya. Insya Allah Bapak Ibu juga semua lakukan. Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih atas semuanya. Ini adalah berkat rahmat Allah dan kerja keras kita semua, bukan 1-2 orang Ibu Bapak. Ini jadi ini bukan karya 1-2 orang, tapi adalah karya kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.